Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tina Farnita dengan NIM 08011382, maaf, 08011382530109. Di sini saya ingin menjelaskan program tugas THR yang ketiga dari MK Pemrograman dan Algoritma. Oke, untuk soalnya itu ada buatkan sebuah program C++ untuk check-in sebuah hotel. Jadi sebelum check-in itu masukkan dulu daerah yang ingin kalian pesan hotelnya, terus nanti muncul hotel-hotelnya. Untuk daerah itu minimal 5 daerah dan tiap daerah minimal 10 hotel. Terus bisa mengecek kamar, bisa untuk check-in, bisa melihat tagihan, bisa untuk mengganti hotel dan keluar. Jadi seperti pesan hotel secara online begitu. Oke, langsung saja kita ke penjelasan programnya terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini nggak perlu saya jelasin lagi karena ini fungsi awal setiap pemrograman pasti kita akan menggunakan ini. Jadi kita langsung saja ke baris yang keempat. Nah, baris keempat dan kelima. Nah, ini kita menggunakan konstanta karena nilainya kan tetap. Karena nilainya kan tetap, jadi nggak bisa diubah. Jadi selama program berjalan kita jadi diubah, jadi nggak bisa diubah selama programnya berjalan. Nah, ini ada ada jumlah wilayah 5, jumlah hotelnya 10. Kenapa kita pakai konstanta? Biar nggak biar ketika biar programnya tetap aman ketika kita nggak sengaja ubah di tengah program. Terus biar kalau mau ubah jumlah cukup di sini saja, jadi nggak perlu di banyak tempat gitu. Nggak perlu di banyak tempat kalau memang kita harus baris per baris kita untuk mengubah jumlah-jumlah wilayahnya dan jumlah hotelnya. Terus ini eh, kita menggunakan ke baris ketujuh ini. Nah, ini nah di baris ketujuh. Nah, yang ini kenapa ini adalah untuk berfungsi menampilkan daftar wilayah ke kita. Jadi ketika kita masukkan nanti, dia akan muncul wilayahnya. Nah, terus eh, ini kan kita ada menggunakan parameter kan. Nah ini kita fungsinya untuk menerima array berisi nama-nama wilayah. Terus kenapa pakai fungsi itu biar kode kita biar pemrograman kita lebih terstruktur dan bisa dipanggil berulang tanpa nulis ulang gitu. Jadi kayak seperti perulangan gitu. Terus selanjutnya di sini ada di baris ke-8. Nah, di baris ke-8 ini adalah untuk kita menampilkan teks ke layar sebagai petunjuk kita. Misalnya saat kita running nanti, dia akan muncul judulnya kayak seperti pilih wilayah. Eh, jadi ini agar kita tidak keliru saat di layar tadi mau memasukkan apa dan bagaimana gitu. Terus ini untuk fungsinya agar barisnya agar sedikit jadi lebih rapi aja. Makanya kita menggunakan inline. Terus di sini baris ke-9. Nah, di baris 9 ini adalah ini kita menggunakan perulangan untuk menampilkan semua wilayah satu persatu. Terus ada I sama dengan nol ini karena array kan dimulai dari indeks nol. Jadi perulangannya berjalan sampai lebih dari 5 jumlah wilayah begitu. Karena kan kita diminta lebih dari 5 sampai 10 wilayah. Nah, terus di sini ada baris ke-10. Nah, di baris ke-10 ini kita menampilkan nomor urut plus nama wilayahnya. Jadi I+1 itu dipakai supaya nomor mulai dari satu biar kita nggak bingung. Bingung. Jadi kita ini dari 1, 2, 3, 4, 5 jadi berurut seperti itu untuk wilayahnya. Nah, terus di baris yang ke ini 13, 13 ini kan ini menampilkan hotel nih. Nah, di sini ini fungsinya untuk menampilkan daftar hotel berdasar wilayah yang kita pilih. Misalnya kita memilih wilayah yang mana gitu. Jadi dia akan ditampilkan nanti oleh si void ini.
Jadi, nah di sini kan kita eh, kan ini kan ada arah dua dimensi. Jadi kita ini wilayah hotelnya. Jadi wilayah adalah indeks wilayah yang dipilih kita. Terus ini ada di bagian, nah di bagian baris ke 15, di baris ke-15 yang ini. Nah, ini. Nah, ini adalah loop semua hotel di wilayah tersebut. Misalnya total total hotelnya itu semisal ada 10 hotel atau berapa hotel begitu. Dan ini menampilkan nama hotel sesuai wilayah dan urutan hotel. Terus di sini ada baris kedua satu. Nah, nah di sini kita untuk fungsinya ini buat mengecek detail kamar yang ada di hotel tertentu. Misalnya ini kan ada kamar, jumlah hotel, interior harganya, jumlah jumlah hotel. Nah kan, jadi di sini ada harga. Terus ketika kita kita cek ada kamar tersedia atau kamarnya tidak tersedia begitu. Begitu juga ada kita menampilkan di layar ada harga. Nah, di sini di baris kedua lima ini kita menggunakan integer menghitung tagihan. Jadi di sini ada jumlah dan harga. Ketika kan ini ada jumlah dikali harga kan. Nah, ketika kita memesan berapa kamar, seperti kita memesan 2 kamar, nah dan harganya itu per kamar itu 200.000. Jadi kayak jumlah kamar yang kita pesan itu akan dikali dengan harga tersebut. Makanya kita menggunakan ini. Ah, sorry. Aduh, gimana sih? Nah, di baris yang ke. Nah, di sini baris 30. Di baris 30. Nah, di sini adalah fungsi untuk proses pemesanan kamar kita kayak tagihan, terus ada nilai aslinya, terus kayak apa namanya itu? Kayak ada ya intinya ketika kita memesan jumlahnya dan berapa berapa jumlah yang akan kita pesan pesan kamarnya. Nah, ini kan kita akan ditampilkan jumlah kamar dan eh, terus disimpan ke ini dan berapa kita pesan jumlah kamar tersebut. Hmm. Nah, ini di sini di baris ke 35. Di baris 35 ini kita mengurangi jumlah kamar. Eh, oh bukan ding. Oh ini kita ini untuk mengurangi apa jumlah pemesanan kamarnya. Sedangkan yang ini tadi ini untuk mengecek apakah jumlah kamar yang diminta tersedia. Kalau tidak tersedia, maka jumlah kamarnya akan dikurangi begitu. Terus ini ada di bagian tagih di baris ke 37 ya. Di baris ke di itu ya. Hmm, hmm. Benar 37. 37. Nah, ada di sini fungsinya itu kita untuk menghitung total bayaran kan berdasarkan jumlah kamar dan harga. Kan di kan kita semisal kita memesan 2 kamar dengan harga 200 per kamarnya. Jadi tagihannya itu adalah 400 karena eh kita memesan kamar dan harga. Jadi harganya dan per kamarnya itu di akan kita kali begitu. Jadi itu akan muncul di bagian tagihan. Terus ada ketika kita sudah membayarnya, maka kita akan menampilkan check-innya berhasil. Berarti berarti kita memesan kamarnya itu sudah berhasil. Makanya akan ditampilkan check-in berhasil. Nah, terus di sini ada di baris ke 40 ya.
baris ke-40. Nah, di baris ke-40 ini, kalau kamar yang kita pesan ini tidak cukup, maka dia akan menampilkan pesan saat kita running nanti, kita akan ditampilkan pesan yang gagal. Makanya dia tidak ada kamar yang cukup begitu. Terus di sini di bagian 46. Ah, benar. Di bagian eh yang in mind ini, nah, in mind ini itu program utama yang akan kita jalankan. Terus di sini kita masuk ke 47, 48. Di nah, di sini adalah jumlah wilayah. Nah, kita masukkan saja berapa jumlahnya, berapa apa aja nama hotelnya begitu. Di sini kan saya memasukkan Jawa, Prabu Muli, Palembang, Indralaya, dan Bandung. Jadi terdapat total 5 wilayah yang saya masukkan. Nah, terus di sini kita menggunakan array 2D untuk nama hotel. Jadi belum diisi nanti akan kita saat kita running, dia akan diisi otomatis begitu. Terus ini untuk menutup apa perulangan yang tadi. Nah, terus di sini kita ini sama yang seperti tadi untuk memulai pemrograman kan ini sudah ditutup. Jadi kita akan memulai lagi pemrogramannya. Nah, di sini bukan deng. Maaf, sorry. Salah ke atas kalau harusnya. Jadi kan kita di sini. Oh, berarti di sini di angka 50 ya. Di baris ke 50 ya. Nah, di sini untuk integer kamar, integer harganya itu ini kita menampilkan kamar dan harganya. Jadi kita untuk menjumlahkan harga kamar menjumlahkan per kamar itu berapa harganya. Terus di 53 ya, di angka di baris ke 53. Nah, di baris ke 53 ini untuk semua isi data wilayah dan hotel tersebut di wilayah tersebut. Nah, terus di sini kan ada eh, hotel ini kan di baris ke berapa ini? Di baris ke 55. Di baris ke 55 ini adalah eh, nama hotel dibuat otomatis biar kita bisa ngetik semaunya kita, mau hotel apa begitu. Nah, terus di sini ada kamar, setiap kamar kan jumlah jumlah kamar kan beda tiap hotel. Jadi kita bisa memasukkannya gitu. Terus ada harga makin mahal maka seiring nomor hotelnya. Jadi terus kita masuk ke baris 61 ya. Kita masuk ke ini untuk benar. Nah, ini kita masukinnya ini untuk kita memilih wilayah dan memilih hotelnya. Terus ini ada tagihan, terus menunya. Nah, terus ini kan while ini di baris 65. Nah, di sini ini adalah program jalan terus sampai kita memilih keluar begitu. Jadi, ketika kita memilih wilayah lalu dikonversi ke indeks, array. Jadi menu akan terus muncul sampai kita memilih dan ganti wilayah. Jadi pilihan menu yang berdasarkan angka yang diinput kita begitu. Terus selanjutnya, nah, nah di sini kan ada kan apa namanya? Nah di sini ada menunya kan di checkout ini berfungsi ini agar kita bisa menampilkan eh, hasilnya di running nanti. Ketika kita running nanti dia akan muncul judulnya kayak menu, lihat hotel, cek kamar, check in, lihat tagihan, ganti wilayah atau keluar atau pilih begitu. Eh, jadi jadi itu akan disimpan ke dalam CIN ini, disimpan ke menu ini. Nah, kalau untuk inline ini supaya agar rapi saja dia. Terus ini untuk menampilkan hotelnya. Untuk ini case 2 ini membeli hotel, terus ini ada untuk eh, pe, ini apa? Pilih hotel terlebih dahulu atau total tagihan, ganti wilayah. Terus kalau kita sudah eh,
fix setelah membeli itu, jadi dia akan menampilkan terima kasih dan atau kalau tidak itu akan menampilkan pilihan salah ketika kita salah memilih itu memilih hotel. Coba kita running. Nah, kita memilih di wilayah Palembang. Ya. Nah, terus kita lihat hotelnya dulu. Kita lihat hotelnya tuh. Nah, ya ada hotel. Nah, banyak ini. Terus kita cek kamar ya. Dua, sorry. Ya, tidak harusnya tidak penting. Empat. Nah, kita memilih. Terus kita mau check innya di Palembang. Kita pilih tiga. Nah, terus kita pilih hotel terlebih dahulu. Atau kita langsung melihat. Kan tadi udah check in kan. Jadi kita coba lihat. Oh, harusnya kita pilih hotel dulu deh sih. Kita pilih dua coba nggak? Pilih hotelnya. Coba. Pilih hotel. Nah, ini ada pilih hotel satu, kamar tersedia 10, harganya 500.000. Terus kita langsung saja lihat tagihan. Ini kan hanya menjadi. Total tagihannya 0. Kita, kita, jumlah kamarnya kita pilih dua saja. Terus, nah jadi kita menu check-in kita berhasil gitu. Kita memilih kamarnya. Terus kalau kita tidak mau, kita bisa ganti wilayah atau pilih keluar begitu. Misal kita pilih keluar ya. Nah, ntar, nah dia akan eh, terima kasih begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk penjelasan program tugas ketiga. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah, saya mohon maaf.